Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Etika Profesi, Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah melakukan dan melaksanakan ujian tengah semester. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-9, yaitu dengan materi implikasi etis dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banyak sekali keuntungan. Ya, salah satu manfaatnya yaitu bahwa kita dapat memperoleh informasi secara cepat, yang lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Tapi selain itu juga di sisi lain, dengan perkembangan teknologi informasi ini, khususnya di komputer, akan menimbulkan masalah baru. Contohnya banyak sekarang pengguna komputer sudah di luar etika penggunaannya. Misalnya dalam pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Inilah yang memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitan dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Untuk itu, pada pertemuan yang 9 ini kita akan melakukan pembahasan tentang perilaku, etika, moral, dan hukum. Kemudian juga yang kedua itu peran etika dalam bisnis dan perlunya budaya etika dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu hubungan etika dengan sistem informasi. Etika, yaitu kata etik, berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu karakter. Menurut Arif pada tahun 2009, etika merupakan prinsip-prinsip mengenai sesuatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupun masyarakat pengguna, karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Moral Moral dipelajari orang sejak kecil, di mana seorang anak sudah diperkenalkan perilaku moral untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak, atau mana yang merupakan tindakan terpuji dan tercela. Sebagai contohnya, anak-anak diminta berlaku sopan terhadap orang tua, kemudian juga menghormati guru, terus juga tidak menyakiti teman-temannya. Nah, pada saat anak-anak sudah dewasa, dia akan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dan diharapkan untuk diikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah perilaku moral yang diharapkan dimiliki setiap individu. Hukum Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Nah, terus mengapa etika diperlukan dalam pemanfaatan sistem informasi? Menurut Arif, pada tahun 2009, permasalahan etika dan sosial dalam penggunaan sistem informasi diantaranya yaitu perlindungan hak kepemilikan intelektual, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai-nilai yang mempertimbangkan kualitas hidup di dalam suatu masyarakat individu. Terus juga mengapa dalam bisnis memerlukan etika? Miklot pada tahun 2004 menyatakan hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Nah, perilaku ini adalah budaya etika. Kemudian juga ada tantangan manajemen, yaitu
eh, dua hal yang perlu dihadapi. Yang pertama yaitu memahami resiko-resiko moral dari teknologi baru. Nah, di sini yaitu perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil, serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius. Di samping itu juga pentingnya manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat bagaimana seharusnya berperilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru. Terus juga membangun kebijakan etika organisasi yang mencangkup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi. Nah, di sini manajemen harus bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi. Itu meliputi ada privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan. Etika merupakan prinsip mengenai sesuatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Nah, perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan baik pertanyaan untuk individu maupun masyarakat pengguna karena perkembangan menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengacu pada distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Nah, di sini ada 5 dimensi moral dari era informasi yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Nah, maksudnya di sini ada apa hak informasi yang dimiliki oleh seorang individu atau organisasi atas informasi. Apa yang dapat mereka lindungi, kewajiban apa yang dibebankan kepada setiap individu dan organisasi berkenaan dengan informasi. Kemudian juga yang kedua ada hak milik dan kewajiban. Nah, di sini bagaimana hak milik intelektual dilindungi di dalam suatu masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalah kepemilikan ini ditraktir atau ditetapkan akuntabilitasnya. Dan begitu mudahnya juga hak milik untuk diabaikan. Terus juga yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian. Nah, di sini siapa yang bertanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang dialami individu, informasi dan hak kepemilikan. Yang keempat ada kualitas sistem, yaitu standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat. Dan yang kelima yaitu kualitas hidup. Nah, yaitu di sini nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatu informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Lembaga apa yang harus ada untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran informasi. Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan dalam era teknologi informasi yang baru. Nah, di sini juga pentingnya etika komputer dalam menurut Arif ada 3 alasan utama minat masyarakat tinggi pada etika komputer. Yang pertama adalah ada kelenturan logika, yang kedua ada faktor transformasi, dan yang ketiga yaitu ada faktor tak kasat mata. Nah, maksud dari kelenturan logis yaitu kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kemudian untuk faktor transformasi yaitu berdasarkan fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastik cara kita melakukan sesuatu.
misalnya penggunaan email, konferensi video, dan konferensi jarak jauh. Kemudian yang ketiga ada faktor tak kasat mata, yaitu komputer dipandang sebagai kotak hitam. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal termasuk membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Kemudian juga hubungan etika dengan sistem informasi. Menurut James Hamur mendefinisikan etika komputer adalah analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Nah, di sini ada hak sosial terhadap hak atas komputer. Yang pertama ada hak atas keahlian komputer, kemudian juga ada hak atas spesialisasi komputer, hak atas akses komputer, kemudian juga ada hak atas pengambilan keputusan komputer. Kemudian masalah etika juga dapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diinvestigasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup ada hak privasi, ada hak akurasi, hak properti atau kepemilikan, dan juga ada hak accessibility, akses. Untuk yang privasi yaitu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan dengan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Nah, kemudian juga ada akurasi, yaitu terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hak yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial yang dialami oleh seorang Edna Rismiller. Akibatnya pada waktu itu kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan pemerintah juga menarik kembali cek pensiunnya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga yaitu properti atau kepemilikan. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini itu dikenal dengan sebutan HAKI. HAKI itu singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu ada hak cipta, ada hak paten, dan hak rahasia perdagangan. Yang dimana hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta biasa diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, kemudian juga seorang ilustrasi, foto, film, musik, perangkat lunak, dan bahkan kepingan semikonduktor. Kemudian juga ada hak paten, yaitu bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Biasanya di hukum hak paten ini memberikan perlindungan selama 20 tahun. Kemudian juga yang ketiga ada rahasia perdagangan, itu melakukan dalam perlindungan kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Nah, pada lisensi perangkat lunak, seorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan ke orang lain ataupun dijualnya. Kontrak sosial jasa informasi. Yang pertama yaitu komputer
tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, yaitu setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Dan yang keempat, komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Nah, kemudian apa sih itu teknologi sistem informasi? Teknologi sistem informasi atau teknologi informasi sistem adalah teknologi yang tidak terbatas pada penggunaan sarana komputer, tetapi meliputi pemrosesan data, aspek keuangan, pelayanan jasa sejak perencanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan pengendalian sistem catatan. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya etika menjadi sangat penting, khususnya di era informasi seperti saat sekarang ini. Para perilaku atau pelaku dunia IT harus mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi. Biasanya adalah lembaga besar dengan ahli-ahli teknologi di bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi, tentu harus memperhatikan etika IT yang tidak menjiplak atau mengambil ide, info dari orang lain secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus di mana Apple menggugat Samsung dikarenakan banyak produk yang dimiliki Samsung memiliki bentuk yang menyerupai produk Apple, dan setelah dalam persidangan ini dimenangkan oleh pihak dari Apple. Nah, kemudian juga ada etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola ada orang yang mengelola teknologi informasi, misalnya yaitu seorang provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah harus merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga, jika tidak melakukan pelanggaran perundangan ITE. Kemudian juga etika untuk penggunaan teknologi informasi. Nah, kita sebagai pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuatnya. Kemudian juga menghormati hak cipta yang dimiliki oleh orang lain. Tidak merusak teknologi informasi. Contohnya, bila ia mengutip tulisan dari blog atau halaman lainnya yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink atau alamatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kutipan yang telah dia ajukan. Nah, itu teman-teman materi pada pertemuan yang ke-9 tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.